Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyajikan tutorial mengenai regresi linear berganda. Nah, bisa dilihat di skripnya. Oke. Nah, di sini regresi linear berganda saya mendefinisikan beberapa variabel, yaitu ada tahun, bulan, trip, jarak, hasil tangkapan. Nah, ini datanya bukan dari Excel, saya buat manual saja di R script-nya. Di sini tahunnya ada 2 tahun, 2017 dan 2016. Kemudian bulannya di sini juga bervariasi. Semua bulan ada dari bulan ke-12 hingga bulan ke-1. Nah, ini datanya mundur. Kemudian jumlah tripnya, kemudian jaraknya, dan kemudian hasil tangkapannya berapa ton. Nah, ini hanya permisalan ya, jadi tidak ada referensi dari datanya dari mana. Sebenarnya datanya diambil dari Google, tapi untuk variabelnya saya buat sendiri. Nah, di sini langkah pertama adalah mendefinisikan semua variabel. Tahun saya run, oke, sudah masuk di value. Kemudian bulan juga saya run, masuk di value, trip, jarak, hasil tangkapan. Nah, kelima variabel tersebut sudah masuk ke value. Untuk apabila ingin membuat nama variabel dengan 2 kata, sebaiknya menggunakan underline seperti ini, garis bawah. Nah, kemudian kita ingin melihat data frame-nya seperti apa sih. Saya run. Oke, muncul di sini. Nah, data frame-nya seperti ini. Kalau kita ingin mendefinisikan data frame dengan sebutan tabel hasil tangkapan. Kalau didefinisikan seperti ini, nah dia akan muncul di sini. Ya, akan muncul di data. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini ya. Bisa terlihat di sini. Nah, tapi kalau hanya data frame saja, nanti munculnya hanya di konsol. Gitu. Nah, kemudian di sini kan sama dengan yang di konsol, tahunnya, bulannya, tripnya, jaraknya, berapa kilo, kemudian hasil tangkapannya. Nah, ada 24 data. Nah, kemudian kita ingin membuat plot. Saya run. Oke, X-nya adalah trip, Y-nya adalah hasil tangkapan. Jadi tripnya berapa, hasil tangkapannya berapa di sini. Kemudian lagi seperti ini. Jaraknya semakin besar jarak, ternyata hasil tangkapannya semakin sedikit, gitu ya. Logikanya seperti itu dari hasil plotnya. Kemudian saya akan membuat regresi dari hasil tangkapan, didefinisikan sebagai LM. LM itu adalah linear model. Nah, dengan Y hasil tangkapan, X-nya trip dan jarak. Nah, apa itu regresi linear berganda? Kalau regresi linear sederhana itu hanya ada satu variabel peubah, X-nya hanya satu. Tapi kalau dalam regresi linear berganda, X-nya ada 2. Di sini trip dan jarak. Oke, saya run ya. Oke, kemudian saya lihat summary-nya seperti apa. Nah, di sini bisa lihat. Yang terpenting di sini adalah hasil dari koefisiennya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu hasilnya apa aja. Kita memanggil linear model. Nah, di sini residual, di sini ada min-nya berapa. Terus kemudian kuartil 1, median, kuartil 2, kemudian maksimum. Nah, ini dari residual ya, bukan dari datanya. Oke, kemudian koefisien di sini, koefisiennya kalau kita nanti di hari Jumat saya akan jelaskan teorinya. Ada Y sama dengan A plus B
1x1 plus B2x2, atau biasanya ya sama dengan B0 plus B1x1 plus B2x2. Nah, karena ada x-nya ada dua variabel di sini, jarak dan trip. Nah, ini adalah intercept. Nah, ini adalah koefisien untuk trip. Nah, ini koefisien regresi untuk jarak. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk jarak itu kan kita bisa melihat dari plotnya, dia semakin besar jaraknya, hasil tangkapannya semakin sedikit. Nah, makanya di sini hubungannya adalah koefisiennya bernilai negatif. Gitu ya, menunjukkan semakin besar jarak, hasil tangkapan semakin sedikit. Nah, kemudian mana yang koefisien yang berbeda? Kalau di sini ada keterangannya. Kalau memang berbeda secara nyata dengan alfanya berapa yang ingin dihasilkan. Di sini ada bintangnya 1, bintangnya 2. Yang terpenting di sini adalah p-value-nya ya. Ini adalah p-value. Kalau dalam SPSS atau dalam Excel ini adalah disebut p-value. Nah, intercept itu biasanya tidak kita lihat. Dilihat adalah masing-masing variabel x-nya. X mana yang berpengaruh terhadap y, atau variabel apa, apakah trip atau jarak yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan, atau kedua variabel tersebut memang berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Nah, di sini pada trip ada bintang 2, berarti dia bintang 2 itu mana? Ini ya. Artinya dia berbeda nyata dengan alfa 0,01 atau 1%. Karena kita bisa selang kepercayaan kan 5%. Alfanya 5%. Nah, ini. Atau lebih enaknya sebenarnya dilihat dari sini. P-value-nya kalau kurang dari 0,05 berarti dia berpengaruh nyata. Tolak H0, keputusannya, kesimpulannya berpengaruh terhadap variabel y-nya. Jadi di sini trip dan jarak berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Nah, kemudian ini contoh pertama ya. Contoh keduanya saya mengambil data yang saya definisikan terlebih dahulu dari Excel. Kemudian seperti biasa kita save di txt file. Nah, kita ambil dari ini untuk memanggil datanya set wd. Oke. Kemudian saya mendefinisikan data tambak dengan membaca tabel pada file tambak, di mana nama variabelnya itu muncul. Run. Oke, saya lihat name-nya ini. Terdiri dari variabel petak, diatom, cyano, zo, ga, produksi ini ya. Saya tulis produk aja. Jadi ini ingin melihat sebenarnya secara biologis produksi udang di suatu perairan itu dipengaruhi oleh organisme apa, dari plankton itu apa, apakah diatom, cyano, zooplankton, ataupun green alga. Nah, saya buka datanya. Di sini ada terdiri dari 6 variabel ini, petak, diatom, cyano, zo, green algae, dan produksinya, di mana masing-masing variabel mempunyai 15 sampel. Nah, ini ya, sudah terlihat. Kemudian saya buat regresi linear bergandanya dari linear model dengan formula. Nah, ini. Kenapa ini menggunakan formula? Karena kita datanya didefinisikan dari data tambak. Kalau di atas kan langsung mengambil dari data yang sudah angka yang sudah dimunculkan di value di sini. Oke, regresi dari tambak, saya run. Namanya bebas ya yang ini, terserah. Oke, sudah muncul ini modelnya di sini, regresi tambak. Kemudian summary. Oke, di sini sudah muncul. Ini dia hasilnya, jadi residualnya. Kemudian koefisiennya ini. Nah, kecil sekali ya, ini pangkat minus 0,4. Nah, di sini coba dilihat. Nah, ini yang berpengaruh ternyata hanya cyano. Jadi
plankton dari kelompok cyano itu berpengaruh terhadap produksi udang pada lokasi studi ini. Itu ya. Nah, di bawahnya juga ada ini biasa nih residual standard error. Ini ada R square. Kan ini yang biasa kita pakai, R square. R square itu adalah berarti R kuadrat determinasi. Ya, kemudian kalau untuk membuat korelasi, kita akarkan dari nilai tersebut. Oke, ini untuk video dari regresi. Nanti silahkan dicoba terlebih dahulu. Nanti akan ada video selanjutnya mengenai diskriminan analisis. Oke, terima kasih.